Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhu dikenal sebagai cucu yang sangat dikasihi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah putra dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Posisi yang dipegang oleh Sayyidina Husain sangatlah tinggi, suatu tempat yang hanya dapat dicapai oleh ayahnya, ibunya, kakaknya, serta para imam yang merupakan turunan langsung dari garis keturunannya. Setahun setelah kelahiran Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah, pada tanggal 3 Syakban tahun keempat Hijriah, Rasulullah menerima berita gembira tentang kelahiran cucu kedua, yaitu Sayyidina Husain. Nabi segera menuju rumah Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah. Begitu sampai di rumah mereka, Rasulullah berkata kepada Asma binti Umais, "Wahai Asma, silakan bawa cucuku kemari." Dengan penuh kegembiraan, Asma membawa bayi yang dibungkus dalam kain putih dan menyerahkannya kepada Rasulullah. Dalam kebahagiaan, Nabi mendekatinya, lalu lembutnya disuarakan azan di telinga kanannya dan ikamah di telinga kirinya. Kemudian, Rasulullah meletakkan cucunya itu di tempat tidur. Namun tiba-tiba suasana berubah ketika Nabi mulai menangis. Mendengar tangis Rasulullah, Asma bertanya dengan penuh kekhawatiran, "Demi orang tuaku, mengapa Rasulullah menangis? Siapa yang Rasul tangisi?" Rasulullah menjawab dengan lembut, "Anakku ini." Lalu Nabi melanjutkan, "Wahai Asma, kelak dia akan dihadapkan pada pemberontak-pemberontak setelahku. Syafaatanku tidak akan sampai kepada mereka." Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Wahai Asma, janganlah kau sampaikan apa yang barusan aku katakan kepada Fatimah, karena dia baru saja melahirkan." Dalam kitab Hikbah Minat Tarikh, Syekh Dr. Utsman Ibnu Muhammad Al-Hamis Al-Tamimi mengungkapkan bahwa suasana di Karbala kala itu semakin mencekam menjelang matahari terbit pada tanggal 10 Muharram. Pertempuran itu sangatlah tidak seimbang, karena pasukan Sayyidina Husain hanya terdiri dari 72 orang dan mereka merasa sangat haus. Namun walaupun demikian, Sayyidina Husain tetap berdoa dan bersiap menghadapi 4.000 pasukan yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad. Dalam pertempuran yang sengit tersebut, tubuh Sayyidina Husain diliputi oleh anak panah yang banyak. Pada saat yang genting itu, Sayyidina Husain bersama keluarga dan para pengikutnya hampir semuanya terbunuh tanpa ampun. Selain terkena anak panah dan tombak, kepala Sayyidina Husain pun dipenggal dan diserahkan kepada Yazid bin Muawiyah. Tragedi syahidnya Sayyidina Husain telah menjadi kenangan yang mendalam bagi umat Islam, yang dikenal sebagai peristiwa Karbala. Namun ada suatu karomah yang terlihat setelah wafatnya cucu kesayangan Nabi Muhammad, Sayyidina Husain. Dalam buku berjudul Kisah Karomah Para Kekasih Allah, karya Syekh Yusuf bin Ismail At-Nabhani Ibn Syihab Al-Zuhri, dijelaskan bahwa semua individu yang terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu dikenai hukuman di dunia ini. Banyak di antara mereka mengalami nasib yang tidak menguntungkan, ada yang tewas, ada yang kehilangan penglihatan, wajah beberapa orang menjadi hitam, dan ada yang merosot dari jabatan berkuasa dalam waktu singkat. Contohnya, catatan Imam Al-Sali Ba'alawi dalam kitab Al-Masru, Al-Marwi turut mendokumentasikan peristiwa ini. Pada saat Yazid bin Muawiyah dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu terlibat dalam pertempuran, ketika akses Husain untuk mendapatkan air diputuskan, Abdullah dengan penuh keyakinan memanggil Husain, katanya, "Hai Husain, apakah kau tak melihat bagaimana air itu seakan-akan menggantung di langit? Demi Allah, kau takkan merasakan setetes air pun sampai ajal menjemputmu akibat dahaga yang melanda." Kemudian, Sayyidina Husain memanjatkan doa, "Ya Allah, semoga dia mati karena kehausan." Seiring dengan itu, Abdullah mulai meminum air tersebut tanpa henti, namun dahaganya tak kunjung reda, hingga akhirnya ia wafat karena kehausan. Ibnu Hajar dalam kitab Al-Sawaik mencatat bahwa ketika Sayyidina Husain hendak meminum air yang dibawa oleh Abdullah, tiba-tiba seorang lelaki yang dikenal sebagai penakut melepaskan anak panah yang mengenai langit-langit mulut Sayyidina Husain, mencegahnya dari meminum air. Terhalang oleh anak panah tersebut, Sayyidina Husain kembali berdoa, "Ya Allah, berikan rasa haus padanya." Akibat dari doa ini, lelaki yang jahat itu pun berteriak-teriak karena panasnya perutnya dan kedinginannya di punggungnya. Dalam keadaan yang menyakitkan, ia memohon minum dengan suara keras,
dan akhirnya diberikan sebuah tempayan besar berisi campuran arak, air, dan susu yang cukup untuk 5 orang. Ia meminumnya, namun tetap berteriak karena dahaganya. Kemudian, ia diberi minum lagi dengan takaran yang sama seperti sebelumnya, dan kali ini ia meminumnya hingga perutnya membengkak seperti perut unta. Imam Al-Sahli Ba'alawi juga mengisahkan bahwa ada seorang yang hanya menyaksikan pembunuhan Sayyidina Husain dan kemudian menjadi buta. Ketika ditanya mengenai penyebab kebutaannya, ia bercerita bahwa ia melihat Nabi Muhammad memegang pedang di depannya, di atas tikar yang terbuat dari kulit. Ia juga melihat 10 orang pembunuh Sayyidina Husain dieksekusi di hadapan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengambil langkah untuk mengklarifikasi dan menolak tuduhan tersebut, menunjukkan dukungan kepada Sayyidina Husain. Sebaliknya, ada kisah yang menceritakan bagaimana Nabi merespons peristiwa tersebut. Ada sebuah cerita yang diambil dari Imam Al-Sahli Ba'alawi yang mengisahkan bahwa ada seseorang yang menggantung kepala Sayyidina Husain menggunakan tali pelana kudanya. Beberapa hari kemudian, wajahnya mulai tampak lebih gelap daripada aspal. Seorang pria berkomentar kepadanya bahwa ia memiliki wajah yang sangat hitam untuk seorang Arab. Dalam jawabannya, pria tersebut menceritakan pengalamannya dengan penuh kesedihan. Pada malam ketika aku memegang kepala Husain, 2 orang tiba-tiba muncul dan mencengkram lenganku. Mereka memaksaku menuju arah api yang berkobar-kobar dan mendorongku ke dalamnya. Aku tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Api itu membakar kulitku hingga hitam pekat seperti yang kau lihat sekarang. Akhirnya, pria tersebut meninggal dalam kondisi yang mengerikan. Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, karya Ibn Katsir, Ali bin Zaid bin Jutan mencatat bahwa Ibn Abbas terbangun dari tidurnya. Kemudian dia mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun," sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami kembali. Dia kemudian berkata, "Demi Allah, Al-Husain telah terbunuh." Sahabat-sahabat yang mendengar cerita ini bertanya kepada Ibnu Abbas, "Bagaimana ini bisa terjadi, wahai Ibnu Abbas?" Dia menjawab, "Aku bermimpi melihat Rasulullah membawa sebuah botol berisi darah, dan beliau bersabda, 'Apakah kalian tahu apa yang umatku telah perbuat setelah kematianku? Mereka telah membunuh putraku, Al-Husain. Inilah darahnya dan darah sahabat-sahabatnya. Aku serahkan keduanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.'" Tepat pada hari dan waktu yang sama dengan yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas dalam mimpinya, peristiwa tersebut terjadi. Kurang dari 24 jam setelah itu, berita tentang kematian Al-Husain mencapai Madinah. Asma melaporkan, "Aku memasuki rumah Ummu Salamah dan melihat dia menangis. Aku bertanya, 'Mengapa kamu menangis?' Ia menjawab, 'Aku bermimpi melihat Rasulullah dengan kepala dan janggutnya penuh dengan tanah.' Aku bertanya lagi, 'Ada apa yang engkau lihat, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Aku baru saja menyaksikan peristiwa pembunuhan Al-Husain.'" Dua kisah ini menegaskan bahwa setelah kewafatan Nabi Muhammad, beliau masih menyaksikan peristiwa tragis pembunuhan cucu kesayangannya, Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Seperti yang telah diceritakan melalui mimpi para sahabat dan istri Nabi, seperti Ibnu Abbas dan Ummu Salamah, juga ditemukan dalam hadis yang sahih. Dalam kitab Sahih Al-Tirmidzi dari riwayat Yala bin Murrah, Nabi bersabda, "Husain adalah bagian dariku dan aku adalah bagian darinya. Allah mencintai orang yang mencintai Husain. Husain adalah salah satu dari semua cucuku." Dari Salman Al-Farizi, terdengar bahwa Nabi bersabda, "Al-Hasan dan Al-Husain adalah 2 anakku. Barang siapa yang mencintai keduanya berarti mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, pasti Allah juga mencintainya. Dan siapapun yang dicintai oleh Allah, pasti akan dimasukkannya ke dalam surga. Namun siapapun yang membenci mereka berdua, maka pasti ia adalah orang yang benci kepadaku. Barang siapa membenci aku, pasti Allah akan membencinya. Dan orang yang dibenci Allah pasti akan dimasukkan ke dalam neraka dengan wajahnya terlebih dahulu." Dari Al-Bara bin Azib, disebutkan bahwa ia melihat Rasulullah menggendong Husain bin Ali di pundaknya sambil berdoa, "Ya Allah, aku sangat mencintainya, maka cintailah dia juga." Dari Ali ibn Al-Hasan, melalui ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah menggandeng tangan Al-Hasan dan Al-Husain seraya bersabda, "Siapapun yang mencintai aku dan mencintai kedua anak ini dan juga orang tua mereka, maka pasti mereka berada bersamaku di dalam surga."
Rasulullah pernah bersabda, "Sungguh, Jibril datang kepada saya dan memberitahukan bahwa Hasan dan Husain adalah pemimpin para pemuda penduduk surga." Hadis riwayat Ahmad. Sayyidina Husain radhiyallahu anhu adalah adik kandung dari Imam Hasan radhiyallahu anhu. Ayahnya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ibunya adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, dan kakeknya adalah Nabi Muhammad. Beliau wafat sebagai syuhada dalam pertempuran Karbala yang berlangsung di Karbala, Irak. Ia menghadap syahid pada hari Jumat tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.